Jadi ada dua materi yang mau disampaikan. Satu tentang ada namanya Smith System. Ya, namanya bagus Pak. Cuman penerapannya sebetulnya yang sudah sering Bapak lakukan sebetulnya. Ini nanti disampaikan lagi ke Bapak biar terus teringat. Satu. Terus yang kedua, kalau belum pernah melakukan setelah disampaikan materi ini kan jadi baru. Oh, saya harus ngelakuin ini. Gitu ya Pak Mail ya. Siap. Terus yang kedua nanti ada materi tentang eco driving. Nanti materinya sedikit agak lengkap. Tadi juga saya minta bantu sama Pak Ade. Pak Ade, ini saya garap materi eco driving bener atau enggak kan gitu ya. Biar kita sama-sama cross check. Karena jam terbangnya saya sama Pak Ade sudah seperti burung elang. Siap. Ya, kalau sekarang kalau saya kan burung pitik ya. Tapi kan cukup Pak, bolak-balik jadi barang aja. Oh iya bener sih. Urusin pabrik udah ikut driving. Fokus ya. Jadi kalau kita bicara tentang defensive driving, salah satu langkah-langkahnya ada yang bunyinya awasi kondisi sekitar ya. Dan kita juga sepakat bahwa orang-orang pasti akan jawab ketika ditanyakan, Pak bagaimana biar tidak sampai terjadi kecelakaan. Saya berkendara dengan waspada, hampir sebagian besar Pak. Mau Bapak yang sudah eksis di sini atau pelamar-pelamar driver baru. Kalau saya tanya Pak, gimana cara Bapak biar tidak terjadi kecelakaan? Saya ya waspada Pak. Nah, rata-rata jawab begitu. Jadi yang jadi pertanyaan adalah waspada yang seperti apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ketika di jalan. Nah, makanya materi di Smith System ini muncul nih Pak, yang dihadirkan ke bapak-bapak. Ada 5 kunci utama di Smith System. Smith System ini merupakan cara atau formula untuk bisa meningkatkan kewaspadaan. 1, lihat jauh ke depan. Yang kedua, lihat gambaran secara menyeluruh. Yang ketiga, Bapak sediakan jalan keluar untuk kondisi darurat. Yang keempat, pastikan posisi kendaraan Bapak itu terlihat oleh pengendara lain. Yang kelima, jaga mata selalu aktif bergerak. Nah, coba kita jelaskan satu-satu ya Pak. Saya nanti jelasin sesederhana mungkin dan sekonkret mungkin. 1, lihat jauh ke depan. Orang normal jarak pandang dia bisa sampai 400 atau 500 meter Pak, bagi yang matanya normal. Dan ini juga sebetulnya berlaku bagi orang-orang yang matanya dengan bantuan kacamata. Ya Pak, yang mata minus tetap bisa kelihatan dengan bantuan kacamata. Intinya adalah kita itu bisa loh Pak, jarak pandangnya sampai 400-500 meter ke depan. Apalagi kalau kita ketemunya dengan jalan-jalannya bebas hambatan kalau berkendara. Dan itu wajib Pak kita lakukan. Jangan pernah kalau berkendara fokus kita hanya satu titik bawah jalan. Atau jangan pernah juga ketika kita berkendara fokusnya ke bokong mobil lain. Nah, mobil depan, betul, engkol. Biasanya fokusnya terus Pak, duk sampai lupa jaga jarak aman gimana caranya. Ya. Jadi 2 kasus ini yang sering terjadi dan dialami. Maka dari itu, hari ini kita ingatkan yang begitu salah kalau fokus Bapak hanya ke satu titik itu aja. Jadi kita punya kewajiban untuk fokus pada titik jauh di jalur, bukan pada bumper atau posisi manapun kendaraan yang ada di depan Bapak. Yang kedua, kenali rambu dan juga kondisi lalu lintas lebih awal. Biar apa? Kita bisa melakukan manuver lebih awal. Kita bisa melakukan perencanaan lebih awal. Gerak-gerik kita terukur, tidak sampai ada muncul di GPS harus brake, ngerem mendadak. Habis harus brake, harus acceleration. Orang kalau sudah ngerem mendadak di jalan panturaan, dia langsung naik lagi Pak gas. Gitu. Itu salah satu yang dilakukan oleh teman-teman kita ketika dia tidak fokus di depan. Kaget Pak, jadi ngerem mendadak. Jadi nanti ada kaitan sama materi eco driving. Di materi eco driving itu kalau Bapak berkendara jangan pernah melakukan pengereman mendadak. Jatuh itu kecepatan jatuh ke bawah Pak, Bapak tarik gas lagi, boros. Ya. Oke. Itu. Lihat jauh ke depan. Yang kedua, lihat gambaran secara menyeluruh. Cek spion Pak Yunus. Ya, kiri kanan. 5-8 detik sekali memang
awalnya agak kesulitan ya, karena terbiasanya lurus terus, lihat spion paling sesekali. Tapi bahayanya kalau kita tidak tahu ada kendaraan di samping kanan kiri kita, mau melakukan manuver belok kanan atau ngambil lajur orang lain, nyenggur, ketemu sama motor Pak. Yang terjadi seperti kasusnya Pak Harul ya, dulu seperti kasusnya Pak Kartono, mau masuk jalan tol, ternyata dari samping kiri jalan ada yang robos Pak, nyalipnya dari kiri. Nah, itu juga bahaya. Jadi sering-sering cek kaca spion 5-8 detik sekali. Yang kedua, Bapak wajib menjaga jarak aman, karena yang diperhatikan bukan cuma kanan kiri, tapi juga depan. Kalau Bapak jaraknya tidak ideal, tidak jaga jarak aman, maka ruang pandang Bapak itu terbatas. Gitu ya Pak Mail ya. Simpelnya begitu. Kalem Pak Mail, santai. Terus yang ketiga, ini Pak. Kenali blind spot kendaraan Bapak dan juga kendaraan lain. Kita itu titik blind spotnya di mana Pak Supri? Mana Pak? Titik blind spotnya kita di mana aja? Depan, bawah, belakang. Terus samping pojok. Nah, samping kanan kiri ya. Nah, itu area blind spot kita. Kira-kira bagi pengendara mobil dengan jenis yang sama, blind spotnya sama juga nggak? Enggak. Masa enggak? Pengendara lain? Kecil Pak. Oh ya, kalau mobilnya jenisnya sama? Oh iya. Sama ya. Nah, makanya ini. Kenali blind spot kendaraan sendiri dan juga orang lain. Ya, jadi jangan hanya merasa, oh blind spot saya di sini nih. Orang ini juga sama. Dia punya titik blind spotnya. Yang ketiga, mata aktif bergerak. Ya. Jadi kalau kiriman ke Indramayu, jangan lurus ke depan sembari liatin sawah Pak. Kan masih banyak embunnya. Ya. Kalau jalan Kuningan, jangan terlalu sering-sering lihat gunung-gunungnya. Soalnya masih bagus, ini katanya belum ketutupan awan. Fokusnya, yang dilakukan adalah mata aktif bergerak terus menerus Pak selama berkendara. Kalau mata kita aktif bergerak, itu artinya memberikan stimulan untuk mata. Kalau mata Bapak diam, ngantuk Pak. Orang kalau mau tidur juga kan nggak mungkin mata Bapak bergerak. Ya, orang kalau mau tidur kan diam dulu Pak. Nanti temu-temu tidur. Ya, sama Bapak di jalan juga seperti itu. Untunglah kalau larinya itu masih jadi kan ada namanya, kan udah pernah saya sampaikan ya, ada namanya microslip ya. Iya. Kalau microslip memang sudah jelas tidur ya. Ada lagi yang namanya kemarin itu bahasa bagusnya highway hinopsis ya. Jadi posisi badannya tetap sadar, terjaga, cuman konsentrasinya kemana-mana. Itu juga bisa diakibatkan oleh mata kita tidak bergerak. Karena punya masalah di rumah, dibawa di jalan sambil mikirin jalan keluarnya seperti apa ya. Berarti harus benar-benar sehat ya Pak ya. Oh iya. Bukan sehat aja, waras Pak. Oh iya. Emang ada di sini nggak waras ya? Loh, kan saya nanya ya. Kita lagi bedmu Pak. Iya. Nggak waras benar. Setengah waras Pak. Tapi kalau Pak Yunus kayaknya waras terus ya. Kopi hitam ya Pak. Betul, sepakat. Harus waras ketika di jalan. Kalau nggak waras, gimmick lah biar pura-pura waras. Mungkin Tetap. izin Pak, ada saran sedikit ya Pak. Bila perlu, kita kan usianya sudah balik semua Pak. Izin, ada poster cewek, kita senam mata Pak. Oh iya bener ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Gimana kalau kita bikin stiker-stiker kecil ya? Iya Pak. Banyak. Jadi memang penting ya Pak ya. Spion lihat spion tuh kadang yang naik motor Pak, yang Iya. seolah-olah dia itu kayak jaka sembung tuh. Ketika terjatuh atau luka tuh sembuh lagi, kayak punya rawa rontek ya. Kuat ya, kebal ya. Iya makanya berani terus. Lebih galakan naik motor Pak. Oke, makasih Pak. Jadi baik lagi ya, mata aktif bergerak, itu yang penting Pak. Jadi pindai terus ya, kalau bahasa bagusnya pindai terus. Yang kedua, hindari menatap lampu terlalu lama ya, apalagi kalau lagi di malam hari. Lampu-lampu milik kendaraan